aku tuh semakin dibikin penasaran, semakin aku gitu kan. Hi guys, back again with me Arvin Adia. So, how are you today? Semoga semuanya sehat, semuanya bahagia because ini akhir bulan ya, kalian udah pada gajian, dompetnya tebel. Also, ini long weekend ya. Jadi, kalau kalian nih yang mau hangout atau mungkin punya planning untuk staycation bareng FBB, bareng pacar, ya let's do it gitu ya. Semoga semuanya have fun and enjoy your time. Kalau nanya Arvin di akhir bulannya ngapain, ya seperti biasa ya, aku masih sibuk berkecimpung untuk belajar konten dan segala macam. Atau mungkin kalian ada yang mau ngajak aku jalan nih, boleh banget ya, DM aja. Canda guys. So ya, sebelum aku cerita panjang lebar, nanti yang pasti aku mau minta tolong buat kalian support Arvin dengan cara subscribe channel aku, like and comment, dan juga share ya. Semoga kalian berkenan. Oke, jadi di video ini aku bakal menceritakan awal mula Arvin debut. Wah, debut gak tuh? Udah kayak artis Korea, udah kayak boyband ya. So yeah, here we go. Gak usah banyak basa-basi ya. So yeah, everything start end of 2022. Semua berawal di akhir 2022 ya, which is di situ aku kenalan nih sama seseorang dari dating apps. Kalian tahu siapa orangnya? Orangnya adalah Emmanuel Eric. Ya, pasti mostly kalau kalian penghuni Twitter ya, udah lama ya, user Twitter udah lama, kalian pasti tahu nih siapa Emmanuel Eric. Apalagi kalau kalian tuh penggiat scroll pencari bahan gitu ya, pasti kalian gitu kan. Atau mungkin di sini ada fansnya dia. Coba siapa, angkat tangannya. Oke, jadi di akhir tahun 2022 aku kenalan lah sama si Eric ini. Ya seperti biasa lah ya, dengan basa-basi intronya, hai, salam kenal, and bla bla bla. And then finally kita move ke WhatsApp. Dari situ kita sering chattingan, terus aku sering lihat story WhatsApp dia gitu kan. Until someday aku tuh lihat postingan dia, story ya lebih tepatnya di WhatsApp. Dia tuh sedih gitu, kayak postingan sedih. Nah gue kan ya namanya awal baru pengen kenalan, jadi kayak gue tuh SKSD aja, kayak care gitu kan, berusaha untuk care, kayak lu kenapa gitu kan, kalau ada apa-apa cerita aja. Tapi dia tuh waktu itu rada sinis dan ketus ya, kayak ngapain gue cerita, lagian kalaupun diceritakan juga lu nggak bakal ngerasain dan nggak bakal ngerti gitu apa yang dia rasa gitu. Ya aku jawab, ya kalau kamu nggak cerita gimana aku tahu dan aku bisa memposisikan aku di posisi kamu, aku bilang gitu. Oke, dari situ aku pantau nih beberapa hari ke depan, storynya dia tuh kayak masih sedih terus gitu kan. Ya udah, gue kan nggak bisa memaksa juga dia untuk cerita. Sampai di suatu hari jam 11 malam dia tuh kayak ngechat, Vin lagi ngapain gitu kan. Aku lagi nyantai aja nih sambil scroll Twitter, aku bilang gitu kan. Lah ngapain? Dia nanya gitu. Aku jawab, ya ngapain lagi, biasalah cari-cari bahan, aku bilang gitu kan. Ngapain cari-cari bahan, orang gue aja ada gitu kan, gue aja pemain. Dia bilang gitu. Cuma aku waktu itu belum ngeh kalau dia tuh ternyata pemain gitu ya guys. Akhirnya aku kayak, masa, aku bilang gitu kan. Iya, kalau mau ayo main sama aku, dia bilang. Aku jawab, ntar cupu, aku bilang gitu kan. Wih, ngeremehin, coba dulu baru komen, dia bilang. Aku kan tipe orang yang penasaran nih, aku nggak bisa dipancing-pancing gitu guys. Aku tuh semakin dibikin penasaran, semakin aku gitu kan. Aku juga kayak tertantang nih, coba gue pengen lihat sih seberapa hyper lah, seberapa nakal lah, atau seberapa liar eluh gitu kan. Akhirnya kita memutuskan di hari berikutnya buat ketemu. Akhirnya aku main ke kosan dia. Ya udah basa-basi dulu gitu kan. Aku nanyain, kamu serius pemain gitu kan? Iya itu kan. Terus aku jawab lagi, pantesan mukanya kayak nggak asing. Terus dia buka HP,
Terus dia kasih tunjuk video dia, ada 4 atau 5 lah seingat aku. Oh pantesan kayak gak asing, aku ngomong gitu. Terus aku nanya tuh sama si Erik, kamu kenapa jadi pemain? Ya pertanyaan yang kayak kalian mungkin bakal pertanyakan ya, pasti kamu kenapa kayak gini dan bla 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 bla. Akhirnya dia jawab, ya awal mulanya dia tuh sebenarnya tadinya punya pacar, tinggal bareng, terus mungkin break, terus dia ada masalah ekonomi dan segala macamnya gitu ya. Akhirnya dia kenalan sama seseorang. Nah seseorang ini nih yang ngasih saran ke si Erik, bahwa dia bilang udah lu bikin video aja, terus lu jual video lu di Telegram gitu, kayak yang biasa lu lihat-lihat tuh di Twitter, dia bilang gitu. Akhirnya si Erik bikin lah video, udah ada beberapa video sebenarnya, udah kayak mungkin 4 atau 5 orang, cuma belum viral ya, orang belum ngeh gitu. Akhirnya ya udah aku ngedengerin aja gitu kan, aku juga nggak bisa ngejudge gitu kan, kenapa lu gini bla 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 gitu kan, it's not my business gitu kan. Tugas aku hanya mendengarkan, dan kalau dia minta saran baru aku kasih saran gitu kan. Karena gue nggak mau ngejudging gitu ya, mau lu punya story buruk atau apapun apa, gue tipe orang yang nggak pernah judging sesuatu gitu ya, kecuali emang lu nanya pendapat atau butuh saran baru gue kasih gitu kan. Tapi kalau yang sekiranya sensitif gitu ya, aku nggak mau terlalu yang mengikut campur ya, karena itu kan privacy also, I don't want be offense ya, gue nggak mau orang itu tersinggung gitu kan. Jadi aku cuma ngedengerin aja waktu itu gitu kan, ya udah gitu. Nah terus dari situlah dimulai nih kayak ngebujuk rayu, ayolah Vin, ginilah ini, udah mulai ngelus lah segala macem gitu kan. Dari situ dia tuh kayak rayu terus, ayo Vin gue butuh video, gue harus update konten, dia bilang gitu. Tapi aku nolak karena udah jelas loh kan kita janjiannya cuma have fun, gak ada record, gak ada rekam, gak ada apa-apalah segala macem gitu. Cuma dia masih ngerayu, ayolah aku butuh konten nih buat di-upload gitu kan. Nah abis aku nolak, dia tuh kayak langsung berubah drastis guys, dia tuh kayak langsung cuek, dia tuh kayak langsung sinis, dia tuh kayak langsung, intinya dia bete lah, sebete-betenya gitu kan. Akhirnya karena gue juga nggak enak, gue juga penasaran juga, nggak munafik gitu kan, pengen main sama dia. Akhirnya gue putuskan, yaudah ayo kita main di video nggak apa-apa, dengan 2 syarat dan 2 ketentuan. Yang pertama, recordnya dari HP aku. Yang kedua, video nggak boleh diedit atau diupload tanpa seizin dan sepengetahuan aku. Dia langsung jawab, yaudah ayo oke nggak apa-apa, gue terima. Oke. Nah waktu itu sebenarnya gue tuh udah mau main sama dia nih gitu kan, udah deal gitu, udah mau main. Dia ternyata dapat customer guys, you know ya, dia dapat customer. Jadi dia bilang, duh gimana Vin, kita kan mau nge-tag video tapi gue ada customer, dia bilang gitu. Aku jawab, ya udah tag video sama aku kan bisa kapan-kapan tuh, sedangkan customer kan kita nggak ada yang tahu gitu, ambil aja. Terus ya udah aku balik lah ke kontrakan, and FYI guys waktu itu aku ngontrak gitu ya. Selang 30 menit dia tuh ngechat, Vin di mana? Aku di kontrakan. Oh gue mainnya ke situ. Loh bukannya lu lagi ada customer? Aku jawab gitu. Udah selesai, ya udah gue ke kontrakan lu ya, lu mau nitip apa? Aku jawab, ya udah kalau mau kesini aja, nggak apa-apa. Kalau mau bawain sesuatu nggak usah ya repot-repot, paling bawain minum aja. Tuh habis itu dia nyampe lah ke kontrakan aku. Kita ngobrol dulu bentar, terus aku bilang bentar ya, aku selesaiin kerjaan aku dulu. Dan waktu itu aku ada kerjaan guys, kerjaan aku itu freelance, dan waktu itu aku punya satu set PC gaming gitu, dan harganya ya lumayan lah, ada mungkin 15 juta gitu ya, satu set gitu. Aku kerjain kerjaan aku, kelar jam 1 ya, jam 1 baru kita pindah ke kamar. Nah di situ ya udah kayak biasa kadel, ngobrol, udah sama-sama naik gitu kan, kita doing fun gitu. Nah kita tag video sambil main, dan kalian tahu guys, fun fact-nya adalah kita main dari jam 1 itu kelarnya sampai setengah 4. Benar-benar setengah 4 sampai azan subuh. Itu tuh di situ kita benar-benar yang kayak yang adu skill, dicekik lah, diludahin lah, di apa, di segala macam, intinya semuanya dikeluarin di situ. Kita benar-benar adu skill, kayak nggak mau kalah satu sama lain. Dari di kasur sampai digendong sampai ke kursi gaming. Kalian pasti ngeh kan, kursi gaming warna merah, kalian pasti ngeh di kursi gaming
segala gaya ini gaya itu kita semuanya coba sampai kita kelar subuh. Dia udah keluar, gue udah keluar, capek ngantuk, kita bebersih terus kita tidur. Nah kita tidur, paginya kita main lagi jam 8 pagi atau jam 9. Namanya pagi kan, morning wood kan, hormon naik, kita main lagi. But it just like quick fun guys, benar-benar quick fun. Kayaknya 15-30 menit doang itu udah kelar. Tapi honestly ya, itu lebih enak daripada kita yang main dari jam 1 sampai subuh, karena itu mungkin ngantuk, capek ya. Nah pas pagi ini kan udah energi full, udah fresh badan, jadi meskipun quick fun kita enjoy gitu, kita nikmati gitu, kita sama-sama puas. Nah udah dari situ ya udah kita cari makan segala macam gitu. Di situ aku deket, aku akrab sama dia. Dan ya fun fact-nya, gue sama dia itu main cuma 2 kali itu. Yang pertama take video, yang kedua quick fun pagi hari itu. Udah setelah itu gue sama dia tuh kayak cuma ya udah kayak sahabatan gitu. Karena dia biasanya kalau mau kesana kesini tuh minta ditemenin aku gitu. Nah aku tuh masih ingat banget, seminggu kemudian itu malam tahun baru 2023. Nah di situ jam 1 malam aku tuh gabut karena aku nggak ada aktivitas, nggak ada teman yang ngajak jalan. Aku hanya ngerjain kerjaan di kontrakan, boring banget. Aku cek HP kan, cek story, pada lihat kembang api, aku cek HP. Aku ngeh loh, ada video aku sama dia gitu kan. Dari situlah aku iseng, aku upload di Twitter. Waktu itu aku punya akun Twitter, cuma yaudah kayak kalian aja buat nonton doang gitu, buat scroll nggak yang nge-upload video kehidupan sehari-hari ya, let's say alter account gitu ya, udah. Nah tanpa disangka-sangka, tanpa diduga-duga, videonya viral guys, videonya langsung boom. Itu video viral. Aku jam 1 upload, aku pagi tidur jam 8 pagi, aku udah bangun. Karena apa? HP ku berisik banget. Karena notifnya itu notifnya nggak ada berhenti sama sekali. Jam 8 aku bangun, aku cek notif, wah ramai banget yang follow, yang DM tuh ramai banget guys di situ. Aku buka cek tuh sampai udah ke WhatsApp, sampai temen aku udah pada nge-WhatsApp kayak langsung. Banyak yang pro, banyak juga yang kontra. Yang kontra kayak, Vin lu serius lu bikin video nih sama ini debut, lu nggak takut orang tua lu tahu lah inilah itulah dan bla 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 gitu kan. Dan ada juga yang kontra, ih seru Vin, gue pengen lihat dong lanjutannya dong, lanjutin dong sama ini dong sama itu dan segala macam gitu kan. Satu sisi jujur waktu itu gue tuh takut guys, karena that's the first time I do take a video also upload on Twitter and then get viral. Ya siapa sih yang nggak takut gitu kan, takut dilaporin lah, ketangkap lah dan segala macem. Satu sisi nggak munafik, gue ada rasa seneng dalam hati karena gue dapat followers, gue banyak yang DM, banyak kenalan gitu kan, jadi ada yang tahu aku gitu kan, itu ya so-so gitu kan. Nah dari situ aku ngechat si Erik, video kita rame nih, oh iya nih, gue juga langsung yang follow banyak banget, karena kan aku ngeposting nge-tag si Erik gitu kan, otomatis waktu video itu viral akun kita naik bareng-bareng gitu. Dan aku masih ingat banget itu naiknya video itu 1 minggu, followers aku langsung nambah dari yang sekitar 500 doang langsung ke 25.000. Seminggu aku dapat hampir ya 24 ribuan lah ya. Itu aku kayak langsung gila sih, ini 24.000. Akhirnya karena gue mungkin terbawa suasana terlena ya, aku jadi nge-upload videonya kayak part 2, part 3 nya sampai part terakhir gitu kan. Nah karena itu video viral kan, kita punya nama tuh, aku sama Erik tuh kan naik semua nih. Aku kan ya udah aku stuck, aku nggak bikin video dan aku nggak collab sama siapapun gitu kan. Nah si Erik ini ya biasa lah ya, namanya ada talent baru di Twitter, ada anak baru lagi naik, itu dia langsung diajak collab sama si A, sama si B, sama si C gitu kan. Nah dari situlah si Erik tuh udah melanglang buana. Cuma dia tuh dulu setiap kali mau ada collab atau ada ajakan collab, dia tuh selalu cerita, Vin gue diajakin collab sama si ini nih, menurut lu gimana dan bla 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 gitu kan. Ya udah back again, aku cuma kasih ya udah kamu kan ini kan misalkan jauh, ya udah kalau collabnya jauh lu ya make sure harus careful orangnya kayak apa, terus hati-hati aja, jaga barang bawaan lu dan segala macam. Ya udah gue cuma bisa kasih saran untuk hati-hati aja dan segala macamnya gitu kan. Nah
Ya udah dari situ tuh dia melanglang buana video dia, pasti kalian tau lah, berseliweran di Twitter di tahun 2024 tuh kayaknya hampir Twitter tuh berseliweran videonya dia gitu kan, kalian pasti tau lah ya. Nah sedangkan aku ya udah video aku cuma satu itu doang yang di kursi gaming dan sama si Erik itu. Terus selang beberapa bulan kemudian aku tuh kayak hangout ya sama teman aku, we going to waterfall, kita ke curug ya, kita mandi. As you know gue tuh suka berpetualang, gue orangnya delasakan, gue tuh orangnya petakilan gitu ya, gue tuh orangnya intinya benar-benar suka, ya udah gue suka traveling ke alam-alam gitu kan. Kita mandi di curug segala macem gitu kan. Awalnya ya udah biasa aja, gue tuh waktu itu nggak ada niatan aneh-aneh, nggak ada kepikiran untuk doing content atau take video, bahkan untuk doing something nggak ada guys. Cuma ke bawah suasana karena waktu itu awalnya panas banget, tiba-tiba mendung. Nah mendung, rada gerimis dikit. Nah si temen aku ini juga kurang ajar gitu, dia tuh mancing-mancing aku kayak ya udah kita kan bahasa nih cuma pakai sempak doang, awalnya cuma ledek-ledekan doang gitu kan, mau nggak main di sini gitu kan. Gue bilang enggak, ngeri anjir di tempat ini, takut horor dan segala macam gitu kan. Akhirnya itu kayak masih ngerayu-ngerayu terus sampai akhirnya gue kayak tapi kayaknya seru nggak sih main di Curug, kayak pengalaman nggak sih, pengalaman baru nih gitu. Akhirnya yaudah aku mau lah main sama dia. Cuma waktu itu kita main nggak sampai dimasukin ya, ya just kissing, cuddling sama blowjob doang gitu ya. Tapi aku iseng gitu, ya udahlah sambil di videoin aja, gue bilang gitu. Akhirnya di video udah kita doing something itu sampai akhirnya dia keluar kan di mulut sama di muka kan. Nah aku orangnya kan spontanitas ya, jadi aku bilang nih asin, aku bilang gitu kan. Nah itu tuh lucu guys. Nah akhirnya karena gerimisnya tambah deras, kita juga udah selesai, ya udah kita balik lah ya. Terus aku upload di Twitter kayak biasa lah ya, iseng-iseng. Ternyata viral lagi video kedua aku. Yang pertama di kursi gaming, kedua iseng-iseng nge-upload lagi yang di Curug. Kalian pasti pernah lihat gitu ya, atau mungkin kalian simpen atau kalian bookmark ya. Itu di Curug viral lagi. Aku langsung ya udah sama lagi feelingnya, kayak takut iya, tapi nggak menafik, ada rasa kayak senang iya karena followers naik lagi. Cuma waktu itu ya udah kayak udah biasa aja. Long story short, di akhir 2023 aku tuh di titik dan fase terbawah aku guys. Aku kecanduan slot, aku kecanduan judol ya. As you know, the big problems in Indonesia sampai sekarang masih ya judol ya. Aku nggak hanya main, aku bener-bener sampai pecandu guys. Dulu aku tuh pekerjaannya lumayan guys, gaji aku tuh bisa dibilang lumayan besar ya, karena aku tinggal di kota yang ya dibilang besar nggak besar, dibilang kecil nggak kecil gitu ya. Cuma gaji aku dulu waktu itu range-nya antara 4 sampai 10 juta. Jadi dengan aku tinggal di kota itu, aku bisa buat nabung, bisa buat biaya hidup, bisa ya dikit-dikit foya-foya lah ya. Itu namanya juga anak muda. Terus aku punya motor Sonic 150R, itu aku beli cash waktu itu 25 juta. Aku punya PC gaming satu set 15 juta. Aku punya iPhone 12 Pro Max. Ini bukan sombong ya, ini cuma berbagi experience aja. Akhirnya itu semuanya habis, benar-benar ludes, nggak tersisa apapun, itu nggak ada tersisa. Sampai aku tuh udah kena mental guys. Yang ada di pikiran aku adalah apa yang bisa aku jual supaya jadi uang, aku depositin lagi, aku main lagi buat balikin modal aku yang hilang kemarin. Sampai udah di fase titik itu guys. Makanya motor, iPhone, PC gaming satu set, gaji per bulan, itu tuh benar-benar habis, gak ada sisa sama sekali. Sampai aku terjerat pinjol-pinjol guys. Itu sad banget sih story aku tuh. Itu tuh benar-benar titik terendah di hidup aku guys. Sampai aku udah kena mental, serius. Kalau ditanya aku udah kena mental. Kenapa aku bisa bilang aku udah kena mental? Karena aku sering ngelamun. Aku udah benar-benar ngelamun. Ya itu yang ada di pikiran aku adalah apa yang bisa aku jual supaya bisa main lagi. Itu satu. Yang kedua, perasaan aku kemarin kayak masih punya iPhone, punya motor, punya tabungan, punya PC gaming. Intinya udah enak lah, lumayan enak hidupnya gitu ya. Kok sekarang udah
minusnya bukan minus lagi, benar-benar minus, udah nggak punya apa-apa, pinjolnya di mana-mana gitu. Tapi aku bersyukur banget Tuhan masih kasih aku kesadaran. Aku bersyukur banget aku nggak sampai ke arah yang kepikiran untuk mencuri, untuk kriminal atau bunuh diri ya. Untungnya aku nggak ada kepikiran sampai ke sana. Cuma yuk gitu sering ngalamun sampai di satu titik Tuhan ngasih aku petunjuk. Aku berpikir, aku evaluasi, aku introspeksi. Yang aku pikirkan adalah dulu sesusah-susahnya aku nggak pernah yang namanya punya hutang gitu ya. Itu satu. Kedua, misalkan aku lagi kesulitan uang nih, butuh uang, biasanya tuh Tuhan selalu kasih jalan dan kasih rejeki gitu. Nah, aku mikir kok aku bisa sampai sejatuh ini dan sampai seminus ini karena apa? Ya karena kebodohan aku sendiri, karena ketololan aku sendiri. Aku jatuh, aku susah, itu dibuat-buat aku sendiri, itu perbuatan aku sendiri, ulah aku sendiri. Aku paham di situ, aku sadar. Akhirnya aku mikir, aku yakin selagi aku mau berusaha, selagi aku lupakan itu judul dan aku bisa sembuh dari itu, aku yakin Tuhan kasih jalan, Tuhan kasih rezeki, Tuhan gak pernah pelit, Tuhan maha kaya. Selama ini Tuhan selalu ngasih lebih. Akunya aja yang gak bersyukur, akunya yang bodoh, akunya yang tolol gitu ya. Akhirnya aku bangkit lagi guys, pelan-pelan. Aku nyari pekerjaan kecil-kecilan, freelance kayak ya paling gajinya 40.000, 50.000. Itu dulu aku udah mulai yang hemat banget karena pengen menutupi semua pinjol aku. Dulu sebelum aku jatuh kayak aku tuh boros banget guys, kayak misalkan nih aku kayak lagi clubbing gitu habis kayak 1 juta 2 juta tuh bagi aku nggak masalah, itu per orang ya buat aku pribadi ya. 1 juta 2 juta aku habis gitu nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting aku seneng bisa hangout sama teman-teman itu kan. Sampai finally aku jatuh, itu dari situlah aku benar-benar mulai menghargai effort, menghargai sedikit apapun pendapatan dan rezeki yang dikasih Tuhan. Akhirnya dari situ aku udah mulai bisa menutupi hutang-hutang aku, rezeki udah mulai datang lagi, aku bisa lunasin hutang-hutang aku, terus bisa beli HP lagi yang lumayan bagus lah ya. Waktu itu HP aku pakai Android, benar-benar lemot banget. Buat buka WA aja, buat nge-scroll udah layarnya macet-macet guys, kalau kalian nggak percaya. Hanya aku dapat rezeki bisa beli HP lagi segala macam dari situ. Nah, dari situ juga aku kepikiran, aku kan punya followers nih di Twitter. Aku ada video gitu ya, kenapa nggak aku manfaatin aja gitu. Kenapa nggak dijadiin duit itu Twitter dan followers aku. Aku kan bisa melihat peluang nih di Twitter, aku punya followers, kenapa nggak dijadiin duit gitu kan. Nah, I don't know, somehow ya, atau ya mungkin ini kedengeran konyol ya, gue tuh dulu kepikiran gini, ya udah sih video aku udah kesebar kemana-mana, mukaku udah kemana-mana, ya udah kasarnya dosa nggak dosa sama aja, video gue udah kemana-mana kan. Nah akhirnya aku berpikir gimana caranya jadi duit. Ya udah, karena basically orang tahu aku karena video aku yang di kursi gaming dan juga di curug gitu kan. Aku juga melihat ya udah banyak orang-orang pada jualan konten gitu. Akhirnya aku memutuskan sambil ada side job, ada freelance, aku kayak ya udah aku bikin video cuma pasif, kayak ya kalau gue mau aja, kalau mau bikin video, kalau enggak gitu, enggak yang aktif bikin video sama ngonten gitu ya. Akhirnya aku kayak bikin channel Telegram, terus aku jualan video aku gitu kan. Nah selang setahunan aku baru aku kayak kepikiran, kok aku jualan video kayak nggak ada duitnya ya, kayak nggak kerasa duitnya, nggak berbentuk apapun, nggak wujud gitu kan. Oke lah mungkin dari segi pinjol segala macam aku lunas, cuma aku ngerasa kayak jualan video tuh kayak duitnya segini-gini aja, kayak cuma bisa buat makan, udah jajan gitu doang, udah nggak bisa buat apa-apa. Akhirnya ya udah, kenapa nggak dilakuin nyemplung sekalian gitu loh. Akhirnya di akhir tahun 2024 karena gue udah freedom ya, gue udah nggak ada pacar, udah nggak ada tanggungan, udah nggak ada apa. Akhirnya disitulah aku berpikir gini, oke, kalau aku mau nyemplung bikin video, bikin konten, nyemplung sekalian. Artinya apa? Aku nggak mau jadi pemain video atau bikin konten yang ecek-ecek gitu loh. Kayak maksudnya kayak ya udah, kayak maksudnya duitnya tuh kecil ya. Ini sorry tuh saya maksud gue, no offense ya. Ini kan pendapat aku pribadi, aku nggak lagi menyinggung siapapun gitu ya. Itu aku nggak mau jadi konten kreator yang duitnya hanya cukup buat makan lah kasarnya tuh gitu.
Itu satu. Kedua, kalau aku mau bikin konten, aku pengen konten aku ya udah sebisa mungkin berkualitas, dan aku ya udah aku harus punya branding sendiri, aku harus punya nama sendiri gitu kan. Aku di situ mikir ke situ. Yang ketiga adalah kalau bisa gue internasional, gue mau guys, karena yang dipikirin aku gini, udah gue tuh pengen nyemplung sekalian bikin video profesional setahun, 2 tahun, 3 tahun, nabung, buka usaha, punya bisnis, punya tabungan, udah lumayan settle, udah gue stop, gue udah berhenti gitu ya. Atau enggak pilihan lain ya, kalau memang benar-benar Tuhan ngasih jalan gitu ya, entah itu diberi pekerjaan yang bagus, atau mungkin dipertemukan sama seseorang yang tulus dan bisa ngebimbing dan juga bisa nemenin gue jadi lebih baik, ya we'll see ya, kita nggak tahu ya, itu kan kita lihat aja ke depannya gitu. Cuma ya begitulah guys, jadi plan aku sekarang adalah kedepannya untuk beberapa bulan atau beberapa waktu mungkin aku bakal masih aktif konten di Twitter gitu ya. Mungkin orang berpikiran gue sebagai konten kreator, oh gue tuh hidup dari duit konten doang segala macem, dan aku hanya berkecimpung yang sorry itu saya mungkin orang bilang dunia negatif lah atau hal-hal negatif. Enggak guys, gue masih processing di hal-hal positif. Gue tertarik ke investasi, gue tertarik ke saham, ke kripto, semuanya gue pelajarin. Also gue ya sebisa mungkin gue improve skill aku ya, soft skill dan segala macam. Aku masih berkembang di situ guys, aku nggak hanya fokus di konten aja gitu ya. So ya guys, jadi itulah awal mula ceritanya. Jadi aku kenalan sama Erik, aku bikin video di Kursi Gaming, terus aku bikin video di Curug, terus di 2024 ekonomi aku hancur. Akhirnya dari situlah aku mulai ya berjualan video di Telegram dan di Twitter gitu ya, terus aktif konten dari mulai akhir tahun kemarin bulan Agustus gitu ya. Jadi begitulah kisahnya aku memulai karir aku menjadi konten kreator. Dan satu hal lagi ya yang aku perlu tekankan, aku nggak bangga dengan apa yang aku lakukan saat ini, tapi aku juga tidak mau menyesali apa yang sudah aku lakukan, karena bagi aku hidup adalah sebuah perjalanan, sebuah perjuangan yang mana ya kalau gue nggak berjuang, kalau gue nggak gerak, orang nggak bakal peduli, orang nggak bakal kasih gue duit cuma-cuma, orang nggak bakal kasih gue makan tiap hari cuma-cuma. Jadi kalau bukan gue yang usaha sendiri dengan cara gue sendiri, dengan pemikiran gue sendiri, ya siapa lagi gitu kan. Pasti adalah aku punya goals aku sendiri, aku punya plan aku sendiri. Orang bilang mungkin aku tersesat ya di jalan ini, tapi aku sekali lagi dengan lantang kunyatakan aku tahu jalan apa yang sedang aku ambil, jalan mana yang sedang aku lakui, dan aku tahu kemana aku menuju guys. Karena bagi aku gak ada orang yang salah jalan. Setiap orang punya prosesnya masing-masing, setiap orang punya jalannya masing-masing. Hanya karena jalan aku dan proses aku berbeda dari orang lain atau mungkin kamu, bukan berarti aku tersesat, bukan berarti aku gagal ya. Karena sukses atau enggaknya aku itu di tangan aku, di usaha aku, di effort aku, bukan di kata-kata kalian, bukan di pandangan kalian. Itu yang selalu aku tanamkan di pikiran aku, dan aku bakal buktiin itu. So let's see, okay? Cuma kalau ditanya pengen berhenti apa enggak, ya pasti ada keinginan untuk berhenti ya. Semoga secepatnya gitu ya, Tuhan kasih rezeki, atau mungkin dikasih go internasional dulu, terus punya tabungan, punya bisnis, ya nggak apa-apa gitu ya. So ya guys, finally kita udah sampai nih di ujung cerita aku kali ini gitu ya. Sedikit banyaknya ya gue minta maaf kalau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung atau nggak relate sama kalian. So jadi pastinya banyak hal negatif di video ini kalian buang aja, dan misalkan pun ada hal yang positif silahkan kalian ambil gitu ya. Ya meskipun gue juga nggak tahu hal positifnya di mana gitu ya, tapi kan ya udah, mungkin kalian bisa melihat sisi yang nggak gue lihat gitu ya. So yeah, I just wanna say thank you for watching and see you on next video. See you guys.